Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Anak-anakku, siswa-siswi SMK 1 Tambun Utara, bertemu lagi dengan Bapak yang insya Allah hari ini akan memberikan pembelajaran terkait dengan proses kerja pembuatan prototipe dan kemasan produk yang merupakan bagian dari mata diklat produk kreatif dan kewirausahaan. Baiklah, mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan dari pembelajaran pada bab ini yang pertama adalah memahami dan membuat konsep, prototipe kemasan produk, dan memahami dan membuat proses kerja membuat prototipe kemasan sebuah produk. Anak-anak sekalian, di kompetensi yang pertama ini adalah kompetensi pengetahuan, ya. Jadi pengetahuan kalian atau kognitif kalian, hasil dari pembelajaran ini kalian harus memahami dan mampu membuat konsep, prototipe, kemasan produk. Kemudian hasil yang kedua dari pembelajaran kita pada kali ini adalah kemampuan yang sifatnya psikomotorik atau keterampilan, meliputi memahami membuat proses kerja, pembuatan prototipe dan kemasan. Jadi nanti ada penugasan-penugasan yang sifatnya adalah menguji kemampuan kalian dalam bidang keterampilan. Secara garis besar, pemaparan pembelajaran kali ini akan dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah proses kerja, pembuatan prototipe dan kemasan produk. Kemudian yang kedua adalah alur dan proses kerja pembuatan prototipe dan kemasan produk. Nah, sebagai kunci keberhasilan dalam mempelajari materi ini, kalian harus mengetahui apa itu prototipe, apa itu kemasan, dan apa itu produk. Silahkan kalian nanti bisa searching atau bisa mencari literatur yang lainnya. Baiklah, ini Bapak gambarkan ya. Bapak ambil sebuah gambar. Ini adalah sebuah proses desain sebuah produk. Misalkan sebagai seorang pengusaha, kita akan membuat produksi adalah jok mobil. Nah, ini jok mobil ini adalah prototipe yang diawali dari serangkaian kegiatan ya, ada sketsa. Jadi awalnya hanya berupa coretan-coretan pensil, sketsa, kemudian sampai kepada meja gambar, kemudian dibuatlah prototipe. Setelah prototipe ini nanti dievaluasi, baru kemudian seorang pengusaha memproduksi secara massal. Nah, inilah prototipe atau prototipe yang bisa digambarkan secara singkat ini. Ini yang di bawah ini adalah bagaimana mendesain sebuah produk ya, yaitu tempat handphone. Kita lihat ya, standing handphone diawali dengan proses sketsa ya, tampak samping, tampak depan, dan akhirnya menjadi sebuah prototipe. Nah, prototipe ini merupakan modal produk yang pertama ya, model produk yang pertama kali akan dibuat. Prototipe ini akan memperlihatkan contoh produk yang sebenarnya, baik tampilan bentuk serta fungsinya sebelum perusahaan memproduksi secara massal. Jadi anak-anakku sekalian, kalau nanti kalian menjadi seorang pengusaha, maka yang harus diperhatikan adalah sebelum memproduksi secara massal atau besar-besaran, kalian membuat sebuah prototipe. Ya. Contoh misalnya ketika ini Bapak tampilkan ingin membuat mobil listrik atau ingin membuat mobil dengan bahan bakar air atau ingin membuat produk apapun, maka sebelum memproduksi secara massal dibuatlah prototipe dari produk-produk itu terlebih dahulu ya. Nah, maka kegiatan ini merupakan kegiatan dalam pembuatan contoh desain produk atau prototipe disebut dengan prototyping. Betapa pentingnya dia, maka kondisi ini merupakan tahap yang sangat penting karena prototyping ini produsen bisa mengetahui apakah ada ketidaksempurnaan pada desain produk atau tidak ya. Jadi setelah prototipe itu dibuat, kemudian dilakukan sebuah evaluasi, maka akan diketahui bahwa produk ini kelemahannya di sini, bahwa produk ini kelebihannya di sini. Nah, hal-hal seperti itulah makanya proses prototyping ini begitu penting dalam kegiatan produksi. Kita lanjut selanjutnya ya.
yaitu tahapan-tahapan atau proses kerja. Ya, tahapan-tahapan dalam proses kerja pembuatan prototipe adalah sebagai berikut. Yang pertama, memformulasikan hasil riset pasar. Ya, ketika kalian menjadi seorang pengusaha dan ingin membuat sebuah produk, maka hal yang pertama kita melakukan riset pasar. Pasar ini membutuhkan apa? Ya, pasar ini inginnya barang seperti apa? Pasar ini inginnya produk yang mempunyai kelebihan seperti apa? Nah, setelah riset-riset itu dikumpulkan, kemudian diformulasikan, dibuat sebuah kesimpulan, diformulasikan bahwa inilah yang dibutuhkan oleh pasar. Maka dalam pembuatan prototipe ini harus menjadi langkah pertama, yaitu memformulasikan hasil riset pasar. Yang kedua adalah mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan. Ya, karena perusahaan itu yang akan membuat produk, maka prototipe itu sendiri juga harus mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan. Jadi jangan sampai prototipe itu dibuat oleh perusahaan lain yang fasilitasnya melebihi dari perusahaan yang akan memproduksi. Nah, ini akan menyulitkan di kemudian hari. Maka dalam pembuatan prototipe, pertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan. Yang ketiga adalah membuat sketsa bentuk. Ya, tadi Bapak di depan sudah menjelaskan ya, sampai kepada bentuk prototipe yang jadi, maka diawali dengan pembuatan sketsa. Ya, sketsa ini nanti akan dijelaskan seperti apa. Nah, kemudian yang keempat adalah membuat gambar kerja. Kalau gambar kerja sudah dibuat, ini sudah mulai detail. Kalau sketsa ini adalah gambaran kasar, maka pada gambar kerja sudah mulai ditentukan ukuran, standar, dan sebagainya, karena ini berarti akan siap pada sebuah pengerjaan sebuah prototipe. Anak-anakku sekalian, apa itu sketsa? Ya, ini sketsa dalam bidang teknik atau dalam bidang produksi tentu saja berbeda dengan sketsa di bidang sosial. Ya, yang dimaksud sketsa ini adalah sebagai hal atau sesuatu yang abstrak yang ditampilkan begitu saja tanpa persiapan atau tanpa skala terukur. Maksudnya seperti apa? Jadi ketika kita ingin membuat, katakanlah misalnya kalian ingin membuat tempat pensil, ya, maka membuat sebuah sketsa itu hanya dengan menggunakan goresan-goresan pensil, ya, kemudian masih begitu abstrak, tapi ini merupakan melihat sketsanya, ya, tanpa mengindahkan ukuran-ukurannya. Jadi sketsa merupakan gambar atau lukisan awal yang kasar, ringan, dan tampilannya seringkali hanya berupa garis besarnya saja, dan biasanya menggambarkan hasil pandangan dari seseorang yang membuat sketsa itu sendiri. Lalu apa fungsi atau manfaat sketsa? Ya, kenapa sketsa ini dibuat? Ini ada beberapa fungsi, ya, ada beberapa manfaat, yaitu yang pertama untuk meminimalisir kesalahan, ya, supaya ketika nanti produksi kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisir dari awal. Yang kedua, untuk lebih fokus gambaran dari ide atau gagasan tema yang akan dibuat. Yang ketiga adalah merealisasikan imajinasi, ya, atau mempertajam pengamatan. Jadi awalnya membuat produk itu masih di awang-awang, dalam hayalan, dalam imajinasi, maka disketsakan, ya, dia dibuat. Misalnya kita mensketsa bagaimana membuat gelas dengan bentuk yang aerodinamis, ya, maka dia buat. Jadi dari imajinasi dipertajam menjadi satu bentuk pengamatan. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan koordinasi hasil pengamatan dan keterampilan tangan. Ya, jadi sketsa itu yang tadinya abstrak masuk ke dalam konsep kertas, kemudian sampai kepada pembuatan, pengamatan, dan keterampilan tangan. Nah, ini sebuah alur, ya, Bapak bisa ceritakan alur untuk membuat sebuah kemasan produk. Ya, yang pertama ini dimulai dari awal konsep desain prototipe kemasan produk. Contoh dengan yang awal digunakan adalah persiapan bahan. Ya, ini contoh untuk kita membuat t-shirt. Maka kemasannya, ya, alat-alatnya itu bisa kita buat. Yang terpenting ada pensil. Akan menjelaskan tentang alur sebuah kemasan produk, ya, bagaimana cara membuatnya. Yang pertama diawali dengan konsep desain prototipe kemasan produk itu, kemudian melalui persiapan bahan,
persiapan alat, kemudian melakukan pengukuran produk, membuat sketsa pola kemasan sesuai ukuran, maka kemudian produk di atas bahan kemasan ya. Nah, ini adalah sebuah alur ketika kita ingin membuat kemasan sebuah produk. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi prototype? Ya, yang pertama fungsi dari produk itu sendiri ya. Misalnya sebuah benda punya fungsi tertentu, maka itu akan mempengaruhi prototipe yang akan dibuat ya. Jadi jangan sampai ingin membuat sebuah benda dengan fungsi membersihkan, tapi prototipenya itu bukan membersihkan, justru mengotori. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Jadi prototipe dipengaruhi oleh fungsi produk itu sendiri. Kemudian yang harus diperhatikan kedua adalah standar dan spesifikasi desain. Jadi ketika membuat prototipe, karena prototipe itu juga bentuknya mirip sesuai dengan aslinya, maka dia memperhitungkan standarnya, memperhitungkan spesifikasinya. Ya, misalnya sebuah benda produk menggunakan standar ISO, maka semua harus benda-benda dalam prototipe itu pun menggunakan standar ISO. Ya. Tanggung jawab produk, ya. Ini merupakan kewajiban dalam sebuah produksi bahwa ada tanggung jawab produk itu yang dimaksudkan supaya produk itu aman ya, aman dalam arti jangan kemudian ketika seseorang membeli produk itu justru berdampak negatif kepada orang yang membelinya ya, atau misalnya karena prototipe ini tidak dibuat langsung produksi massal, ternyata ada kelemahannya dan itu membuat si pengguna atau konsumen terkena bahaya dari produknya. Nah, faktor apa lagi yang mempengaruhi prototipe? Tentu saja adalah harga dan volumenya, ya. Harga dari sebuah produk dan volumenya atau jumlah atau kuantitas yang akan dibuat dalam produk itu sendiri. Ya, kalau dia massal maka produk yang misalnya dia pesan nanti membuat segmentasi yang murah, maka prototipe itu pun dibuat sedemikian murahnya juga ya, jangan sampai kemudian harganya sendiri yang ingin targetnya pasar yang murah, ternyata ketika membuat prototipe barang jadinya itu di atas harga pasar. Nah, yang terakhir ya, ada evaluasi prototipe ya. Jadi kalau produknya sudah jadi ya, produk sudah jadi maka kemudian dia dievaluasi. Ya, tujuannya apa evaluasi ini? Setelah produk itu sudah jadi dalam bentuk prototipe, misalnya sebuah mobil tadi Bapak ceritakan dengan katakanlah tenaga surya. Prototipenya sudah jadi, maka kemudian prototipe itu diuji coba. Nah, setelah diuji coba, maka kemudian dilakukan evaluasi. Berapa lama dia menyerap energi matahari? Berapa banyak energi matahari yang bisa terserap dan bisa digunakan untuk berapa lama perjalanan mobil itu sendiri. Berapa banyak misalnya kemampuan dari mobil dengan energi matahari ini jika dibandingkan dengan mobil-mobil konvensional yang lainnya. Nah, setelah evaluasi-evaluasi itu, maka bisa jadi prototipe itu bisa langsung diproduksi secara massal atau ada perbaikan-perbaikan. Ingat, karena tadi prototipe itu dimaksudkan untuk memahami ketidaksempurnaan sebuah produk. Ya, baiklah, kita akan saksikan ya contoh berikut dari tayangan yang ada di dunia maya. Prototipe alias prototipe yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut juga dengan purwarupa adalah bentuk awal atau contoh dari sebuah produk atau barang yang berencana untuk dibuat secara massal. Boleh dibilang inilah barang percobaan awal sebelum akhirnya dikembangkan. Umumnya prototipe alias purwarupa digunakan untuk proyek barang dengan tingkat kegagalan yang cukup tinggi, geng. Maka darinya dibuatlah contoh purwarupanya terlebih dulu. Kamu tentu tahu kan, jika di dunia modern zaman now, inovasi teknologi yang dikembangkan semakin menggila. Gak terkecuali dari sektor smartphone. Perusahaan-perusahaan besar saling bersaing menciptakan purwarupa untuk produk smartphone andalan mereka. Seperti apa sih kecanggihan dan inovasi yang mereka kembangkan? Sentuh subscribe dan like-nya dulu lah. Pertama, Samsung Galaxy X.
Yap, perusahaan Samsung nggak mau ketinggalan menampilkan purwarupa dari smartphone andalan mereka, Samsung Galaxy X. Meski sama-sama memakai nama X di belakang, namun Galaxy X dan iPhone X punya konsep yang berbeda. Sebuah inovasi canggih yang ditawarkan pada Galaxy X berupa smartphone dengan layar yang bisa dilipat alias foldable. Kamu bisa mengubahnya dari bentuk smartphone menjadi sebuah tablet. Kece ya penampakannya? Berita baiknya, Galaxy X udah dapat sertifikasi di Wi-Fi Alliance dan Bluetooth SG loh. Dan Samsung secara besar-besaran akan mengimplementasikan konsepnya dalam pembuatan Galaxy X yang diyakini punya tingkat keberhasilan tinggi. Ya, tinggal masalah waktu aja sih kapan fitur-fiturnya akan dilengkapi dan segera bisa turun ke tangan konsumen. Tanggal peluncurannya pun masih rancu, antara tahun 2018 atau 2019. Ya udah, kita tunggu bareng aja ya. Kedua, Lenovo SmartCast Laser Phone. Gak kalah dengan Samsung, Lenovo juga ikut mengembangkan proyek yang boleh dibilang gokil nih geng. Tahu apa? Lenovo SmartCast. Sebuah proyek smartphone di mana kamu bisa melakukan berbagai perintah lewat hologram. Yap, kamu bisa ngetik, main, dengerin lagu, hingga melakukan beragam aktivitas lainnya pada smartphone hanya dengan sensor laser. Well, smartphone dengan proyektor emang bisa dibilang bukan barang baru dan belum terlalu mampu menarik minat konsumen. Namun berbeda dengan yang proyek SmartCast tawarkan. Sebuah konsep proyektor laser terintegrasi di mana nggak hanya bisa menampilkan gambar di layar ke dinding, tapi juga mampu memproyeksikan touchscreen dan keyboard virtual di surface mode alias permukaan yang rata kayak meja. Pasti seru banget ya buat dipakai memainkan game-game aksi kesayangan kamu. Hingga kini, Lenovo masih melakukan banyak uji coba pada SmartCast untuk meminimalisir kecacatan sebelum nantinya dirilis ke masyarakat. Kalau sukses, kamu nantinya udah nggak perlu lagi deh tuh proyektor buat nobar bola. Ketiga, Polytron Transparent Glass Phone. Nah, kamu pasti nggak bakal nyangka kalau perusahaan basis Taiwan Polytron juga nggak kalah terlibat dalam mengembangkan inovasi smartphone canggih. Mungkin pernah kamu bermimpi suatu saat kelak akan ada smartphone yang terbuat dari kaca. Well, bener aja, Transparent Glass Phone adalah proyek yang akan mewujudkan imajinasimu, geng. Dengan layar multisentuh yang transparan, Glass Phone mengadaptasi teknologi switchable glass. Layar OLED konduktif yang menggunakan molekul kristal cair untuk menampilkan gambar, di mana saat telepon nggak aktif, molekul akan membentuk komposisi awan putih. Namun begitu diaktifkan dengan arus listrik yang mengalir lewat kabel transparan, smartphone akan otomatis menampilkan teks, icon, maupun bentuk lainnya. Belum lagi tampilan display multi-touch dua sisi depan belakangnya yang bikin kita tercengang. Kece ya? Polytron udah merilis purwarupa dari kembangan mereka ini. Namun yang jadi kendala adalah menyiasati beberapa komponennya agar tak terlihat. Ya semoga aja cepet kelar ya geng. Udah nggak sabar nih pengen pecahin. Loh? Keempat, Google Project Ara. Masih dengan metode yang sama, Google juga rupanya nggak mau kalah untuk terlibat dalam mengembangkan prototipe smartphone canggih. Project Ara, sebuah proyek yang sempat digadang-gadang bakal menelurkan smartphone modular pertama di dunia, alias yang komponennya bisa dibongkar pasang. Kamu bisa melakukan apapun pada Project Ara. Mau pasang kamera dengan background fotomu sendiri, mau gunakan 2 baterai, mau nggak pakai kamera, atau mungkin mau pasang foto mantan, juga bisa kok. Wah, kalau beneran jadi, smartphone canggih satu ini tentunya bakal melengkapi kebutuhan sesuai keinginan kita ya. Tapi sayang, Google malah keduluan sama LG G5 yang lebih dulu mewujudkan smartphone modular pertama ke tangan konsumen. Dan di awal September 2016, Project Ara justru diberhentikan dan dipastikan gak akan muncul di pasaran. Ya, padahal konsepnya terbilang matang loh. Ternyata masih ada aja kegagalan dari pihak sekeren Google ya. Kelima, Red Hydrogen One Holographic. Gang, belum lama ini sebuah perusahaan pembuat kamera film sinema Red mengumumkan kabar yang sedikit melenceng namun mengejutkan, geng. Mereka kini tengah menggodok sebuah produk smartphone bernama Hydrogen Holographic Smartphone. Proyek satu ini seharusnya jadi proyek rahasia mereka, geng. Namun sayang, akhirnya. Ya, kembali lagi ke tayangan slide ini. Bagaimana menyaksikan video tadi? Ya, ternyata perusahaan-perusahaan besar di dunia pun seperti itu ya. Mereka membuat prototipe teknologi yang sangat canggih sebelum mereka kemudian memproduksinya secara massal. Itu sengaja Bapak kutipkan beberapa video tadi supaya menginspirasi kalian ya. Baik, kita lanjutkan saja tentang pembelajaran kita pada hari ini. Nah, alur dan proses kerja pembuatan prototipe dan kemasan produk. Nah, siswa-siswi sekalian, sebelum suatu produk produksi dijalankan, terlebih dahulu harus dibuat diagram alur sebuah proses produksi. Ya, diagram alur atau proses produksi, ya, production flow chart diagram
ini adalah sebuah alur yang dikembangkan berdasarkan proses produksi, ya. Dikatakan bahwa berdasarkan diagram alur ini, proses produksi mengalami uji coba dan pengawasan monitoring atas barang dan proses produksi. Hal ini harus dilakukan agar produk akhir yang dihasilkan memiliki mutu sesuai dengan perencanaan. Monitoring selama proses produksi ini sangat bermanfaat agar dapat diketahui kekurangan-kekurangan yang ada, seperti komponen yang kurang ataupun barang yang cacat. Nah, jadi saudara sekalian, dengan demikian apabila ada barang yang cacat dalam sebuah produksi dapat segera diketahui dan segera ditindaklanjuti. Makanya pembuatan proses, ya, kalau kalian nanti berkesempatan mengunjungi sebuah industri, sebuah produksi itu dibuat dalam line-line, ya, line produksi. Nah, ini kita sebuah produk itu mempunyai alur dan proses kerja. Nah, jadi kenapa ini dibuat? Ketika nanti ada kesalahan-kesalahan di sisi-sisi tertentu, maka bisa ketahuan, oh ternyata kesalahannya adalah ada di line 1, ya. Kesalahannya ada di line 3, seperti itu dan seterusnya. Maka pembuatan produk dibuat dalam bentuk alur proses produksi. Proses pengawasan mutu produk. Pengawasan atas mutu suatu barang hasil produksi selayaknya meliputi pengetahuan sebagai berikut. Yang pertama, kerusakan dan kualitas produk. Itu diawasin, ya. Yang kedua, mencegah atau menghindarkan terjadinya kerusakan barang atau produk. Yang ketiga adalah kendali mutu terpadu. Jadi, dalam line produksi itu sudah dibuat, maka kemudian ada pengawasan mutu produk, ya. Kalau dalam dunia industri itu dikatakan ada controlling, ya, ada QC, ya. QC itu quality control, atau satu bagian dalam perusahaan itu yang mengawasi tentang kualitas hasil sebuah produksi. Oke. Nah, jenis-jenis pengawasan sebuah mutu produk. Yang pertama, bagian pengawas ini yang pertama mengawasi mutu dari bahan baku. Ya, bahan bakunya bagus, ya, sesuai dengan spek kebutuhan, lanjut kepada proses produksi. Setelah produksi jadi, maka ada juga pengawasan pada saat produk itu menjadi, bahkan sampai pengawasan pada pengepakan atau kemasan. Nah, secara umum tujuan pengawasan mutu itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk akhir atau produk yang siap jual mempunyai spesifikasi yang sesuai, ya. Jadi pengawas itu harus menentukan ini sebuah produk sesuai nggak dengan spesifikasinya, layak tidak. Nah, itu tugasnya pengawas. Yang kedua, ya, biaya ataupun yang kedua adalah standar mutu yang telah ditetapkan. Ya, pengawas harus memastikan bahwa produk itu sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Ya. Dan yang ketiga, biaya desain produk, ya, biaya infeksi dan biaya proses produksi pastikan sesuai dengan rancangan yang dibuat. Nah, ini tujuan dari pengawasan mutu atau quality control di dalam perusahaan. Nah, anak-anakku sekalian, kita saat ini memasuki hari berbelanja secara online, ya. Pasti kalian sering sekali belanja online, betul ya? Sekarang belanja online ini menjadi tren. Ya, dikatakan kian hari berbelanja secara online kian digemari oleh masyarakat, terutama oleh para milenial dan generasi Z. Nah, besarnya potensi pasar online ini pada dua generasi ini mengharuskan pelaku bisnis, ya, supaya dia kreatif. Jadi kalian nanti sebagai seorang pengusaha itu harus kreatif, melihat perubahan pasarnya seperti apa. Nah, pelaku usaha sebaiknya mempelajari apa saja yang menarik dan disukai oleh para milenial. Ini kalian ini seusia kalian sebagai seorang siswa SMK adalah generasi milenial, ya, dikatakan sebagai generasi Z. Nah, maka terjadilah perubahan dalam pengemasan ataupun pemasaran produk. Sekarang ini pemasaran sudah berbasis dengan e-commerce atau online. Nah, ini para generasi milenial ini, mereka menyukai desain kemasan yang sangat fungsional,
kemasan yang personal, ya, desain edisi khusus, desain kemasan unboxing, ya, desain kemasan dengan warna yang kenal dan mencolok. Kalau kalian lihat sekarang, ya, seperti bungkus Oreo itu mencolok sekali warnanya, ya. Ada desain kemasan dengan bentuk dan ukuran yang unik, ya. Ada kemasan yang sengaja dibuat mirip seperti buah, ada yang dibuat mirip seperti boneka dan sebagainya. Desain kemasan yang reversible, ya, bahkan ada desain kemasan yang dicetak secara khusus, ya. Mereka memesan secara khusus supaya dibentuk seperti ini dan itu dilayani oleh para pengusaha, ya. Kemudian desain kemasan internal sebagai pelindung atau pemanis, desain kemasan yang ramah lingkungan, dan juga desain kemasan yang identik. Nah, seperti apa itu? Kita akan coba kembali saksikan beberapa inovasi kemasan-kemasan zaman now. Dan kemasan yang tepat sangat diperlukan. Keunikan kemasan ini akan mempunyai nilai tambah positif pada konsumen Anda. Sebagai contoh, perbedaan kemasan Aqua, Ades, dan Le Minerale selain pada bentuk juga pada bahan. Sekilas tampak sama plastik, namun plastik Ades lebih tipis sehingga bisa diremas ketika sudah habis diminum. Sementara itu, Le Mineral mempunyai bentuk yang unik, tidak seperti botol minuman pada umumnya, memberikan kesan mudah untuk digenggam. Berikut ini akan saya jelaskan tips pentingnya memilih packaging yang tepat bagi produk Anda. Tips memilih packaging yang tepat bagi produk Anda yang pertama adalah dapat menjamin keamanan produk. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah mampu menjaga keamanan produk hingga sampai ke tangan konsumen. Ini menjadi sangat penting karena untuk sampai ke konsumen, produk tersebut harus melewati banyak tahap dan perjalanan panjang, sehingga dengan memastikan bahwa keamanannya tetap terjaga, Anda bisa mulai dengan memilih kemasan yang aman. Sudah banyak kejadian ketika berurusan dengan bisnis online yang harus mengirimkan paket ke seantero negeri, kemasan produk yang Anda pakai akan terkena benturan, tertumpuk oleh paket lain, bahkan basah atau lembab, sehingga ketika sampai ke pelanggan, kemasan produk Anda sudah tidak berbentuk lagi. Bahkan produk yang Anda jual justru rusak. Hal ini jelas akan berpengaruh besar pada bisnis yang Anda jalankan. Tips memilih packaging yang tepat bagi produk Anda berikutnya ialah sesuaikan dengan kebutuhan. Ada banyak jenis kemasan untuk produk Anda. Anda hanya perlu menyesuaikan kemasan seperti apa yang cocok dengan produk Anda. Ada yang transparan, kertas, hingga plastik. Jika produk Anda mengandung unsur cair, maka gunakanlah kemasan dengan penutup rapat. Seperti misalnya produk minuman, Anda harus menggunakan botol sebagai kemasan. Selain lebih praktis, penggunaan botol akan menambah nilai jual tersendiri. Beberapa jenis kemasan yang biasa beredar di pasaran adalah sebagai berikut. A. Standing pouch. Jenis kemasan yang satu ini merupakan kemasan yang banyak dipilih oleh produsen untuk mengemas produknya. Penggunaan kemasan tersebut dapat Anda temukan pada berbagai bentuk produk baik padat maupun cair. Produk padat misalnya biji kopi, bubuk kopi, kosmetik, dan makanan hewan peliharaan. Sedangkan untuk produk cair, produsen biasanya menggunakan untuk minyak goreng, deterjen, dan masih banyak lagi. Hal tersebut terjadi karena kemasan tersebut memang memiliki banyak kelebihan yang dapat mengurangi berikut. Sedangkan untuk produk cair, produsen biasanya menggunakan untuk minyak goreng, bahkan tidak mengetahuinya, akan mengira botol Equil sebagai botol minuman beralkohol. Jenis kemasan berikutnya adalah tube. Kemasan satu ini identik dengan produk kecantikan. Dengan kemasan tube ini, kontaminasi dengan udara atau polusi di sekitar bisa diminimalisir sehingga tak mengganggu box. Penggunaan kardus atau box untuk makanan jadi alternatif yang lebih baik daripada menggunakan styrofoam. Selain dari 5 jenis yang saya sebutkan tadi, masih banyak jenis kemasan lainnya seperti dari kaca, logam, kaleng, dan lain-lain. Sesuaikan saja dengan jenis produk yang Anda jual. Tentu Anda tidak inginkan bila produk Anda yang sudah baik malah salah dalam memilih kemasan, sehingga tidak jadi dibeli oleh konsumen. Tips berikutnya memilih packaging yang tepat ialah desain ergonomis. Anda harus memastikan bahwa kemasan yang Anda buat itu mudah dibawa kemana-mana dan mudah dibuka. Dimensi kemasan tentu harus diperhitungkan dengan matang. Selain agar mudah dibawa seperti yang saya sebutkan tadi, hal ini untuk menghindari kerusakan pada kemasan akibat isi yang terlalu penuh. Meskipun seringkali kita dikecewakan oleh bungkus yang besar tetapi isinya sedikit. Tips berikutnya memilih packaging yang tepat adalah tambahkan informasi produk.
Dalam packaging terdapat informasi berkaitan dengan produk. Hal ini juga perlu diperhatikan. Packaging yang baik secara langsung akan memberikan informasi terkait produk apa yang ada di dalamnya, sehingga perlu adanya sebuah pertimbangan terkait pemilihan kata yang tepat dan pengaturan tata letak informasi produk dengan baik. Mengingat produk seperti makanan memiliki informasi yang cukup banyak untuk dimuat pada packaging atau kemasannya seperti komposisi, kandungan gizi, dan lain sebagainya. Selain itu, tambahan seperti entah itu label halal, BPOM, atau Depkes, Anda perlu meletakkannya di bagian kemasan. Biarkan konsumen dapat membaca bahwa produk yang Anda berikan memang aman untuk dikonsumsi, sehingga konsumen akan semakin percaya untuk tetap membeli produk. Sebagai kesimpulan, packaging akan jauh lebih baik jika mampu memberikan kesan positif bagi konsumen. Untuk Anda, demikian. Kembali lagi, tadi kita saksikan sama-sama bagaimana tips memilih kemasan sebuah produk ya. Jadi jangan sampai produk kita sudah bagus, tapi gara-gara kemasan yang kurang diminati atau tidak sesuai, produk menjadi tidak diminati oleh pasar ya. Jadi itu beberapa tips ya. Apalagi yang tadi sudah dikemukakan bahwa saat ini generasi milenial atau generasi Z ini semuanya mempunyai inovasi-inovasi dan itu berpengaruh kepada pemilihan kemasan sebuah produk. Oke, alhamdulillah kita lanjutkan. Selanjutnya adalah Bapak ingin menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Ada sebanyak 7 pertanyaan dan ini menjadi sebuah evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian nanti cari sumber referensi yang lain ataupun yang ada dari sajian yang Bapak berikan pada hari ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, terima kasih sudah bersama dengan Bapak. Alhamdulillah kita tutup sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mudah, berkah, dan bermanfaat di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.